warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik anak-anak, tepat di tanggal 20 hari Senin ini kita sudah mulai kegiatan belajar dan mengajarnya. Jadi anak-anak sudah tidak libur lagi ya. Anak-anak sudah dibagikan jadwal. Jadi anak-anak tetap sekolah, walaupun bedanya kita tidak bisa langsung bertatap muka, tapi anak-anak tetap bisa belajar di rumah didampingi oleh ayah dan bundanya. Oke anak-anak, oke, hari ini Zahmita akan memberikan materi tematik. Jadi kita hari ini sudah mulai belajar tematik 4A, yaitu keberagaman budaya bangsaku. Kita masuk ke subtema 1. Nah, kita juga sudah masuk ke pembelajaran pertama atau PB pertama. Apa sih keberagaman budaya bangsaku? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak keberagaman budaya bangsaku? Apa itu keberagaman? Gitu. Jadi hari ini kita akan membahas tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Anak-anak tahu nggak bahwasannya Indonesia itu tercatat menjadi salah satu negara yang paling beragam di dunia. Kenapa sih paling beragam? Karena Badan Pusat Statistik menjelaskan atau menyebutkan bahwa Indonesia mempunyai 1128 suku yang tersebar lebih dari 17 pulau di Indonesia. Coba bayangkan anak-anak, jadi suku di Indonesia itu sangat banyak, 1128 suku yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, apa sih? Jadi setiap suku itu mempunyai ciri khas masing-masing atau ciri khas tersendiri. Nah, apa yang menjadi pembeda antara suku satu dengan suku yang lainnya di Indonesia? Ada yang tahu apa yang menjadi pembeda? Atau apa salah satu faktor pembeda dari suku yang satu dengan suku yang lainnya? Baik anak-anak, jadi yang menjadi pembeda antara suku satu dengan yang lainnya itu beberapa faktornya seperti bahasanya, adat istiadatnya, kesenian daerahnya, lalu misalnya makanan khasnya, nah atau bisa juga lingkungannya. Jadi itu merupakan beberapa faktor pembeda antara suku satu dengan suku yang lainnya. Nah coba anak-anak di lingkungan rumahnya, apakah terdapat teman-teman yang berbeda suku dengan kalian? Misalnya kalian adalah suku Jawa, ada teman atau tetangganya yang suku Sunda, pasti terdapat ciri khas atau perbedaan dari bahasanya, dari adat istiadatnya, itu pasti anak-anak. Nah, lalu gimana Ustazah gitu? Nah, faktor pembeda ini bukan menjadikan kita untuk saling bermusuhan. Jadi, keberagaman ini kita harus tetap jaga dan harus tetap saling menghargai, walaupun misalnya dari bahasa kita dengan teman kita yang berbeda suku itu berbeda, tapi kita tetap harus saling menghargai karena keberagaman merupakan salah satu kekayaan yang bisa kita jaga di Indonesia, gitu ya anak-anak ya. Nah, gimana sih salah satu cara agar kita dapat mengetahui keberagaman budaya yang ada di Indonesia? Gimana? Yo, ada yang tahu? Nah, salah satu agar kita dapat mengetahui keberagaman budaya di Indonesia dengan cara banyak membaca artikel. Artikel itu seperti banyak membaca tentang tulisan-tulisan atau banyak membaca tentang buku-buku gitu. Nah, kalian tahu di artikel atau di sebuah tulisan itu terdapat paragraf. Nah, paragraf itu terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok? Atau ada yang tahu? Ada yang tahu? Atau apa ya? Apa sih itu gagasan pokok? Itu kita sebenarnya sudah belajar di kelas 3, tapi di kelas 4 diulas kembali. Apa itu gagasan pokok? Oke, Zahmita kasih tahu bahwasannya gagasan pokok adalah ide pokok atau ide utama yang terdapat dalam sebuah paragraf. Catat ya anak-anak ya, apa itu ide pokok atau gagasan pokok. Jadi sekali lagi Ustazah ulang, gagasan pokok adalah ide pokok atau ide utama yang terdapat dalam sebuah paragraf. Sip.
Udah catat ya. Kemudian, apa itu gagasan pendukung? Ayo, apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung yaitu berisi penjelasan-penjelasan yang mendukung gagasan utama atau gagasan pokok gitu. Nah, Zamita jelaskan bahwasannya biasanya gagasan pokok itu terdapat di paragraf pertama. Biasanya di paragraf pertama itu biasanya terdapat gagasan pokok. Nah, gagasan pendukungnya biasanya itu penjelasan dari gagasan pokok tersebut. Nanti Zamita kasih contoh ya di sini ya, gagasan pokoknya. Baik anak-anak, bisa dilihat ini merupakan contoh artikel yang berjudul Pawai Budaya. Di dalamnya terdapat 2 paragraf. Baik, Ustazah Mita bacakan. Paragraf pertama, menjelang HUT kemerdekaan Indonesia, warga tempat tinggal Dondo selalu mengadakan pawai budaya. Pawai ini menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Tahun ini, rombongan pawai akan mengelilingi daerah tempat tinggal Dondo. Bunyi gendang terdengar sebagai tanda rombongan pawai sudah dekat. Nah, kemudian di paragraf pertama, menurut kalian, manakah yang merupakan gagasan pokok? Baik anak-anak, nah gagasan pokok coba dilihat di paragraf pertama. Menjelang HUT kemerdekaan Indonesia, warga tempat tinggal Dondo selalu mengadakan pawai budaya. Nah, itu merupakan gagasan pokok dari paragraf pertama. Oke. Lalu di mana gagasan pendukungnya? Gagasan pendukung merupakan, lihat di definisinya, bahwa gagasan pendukung merupakan penjelasan-penjelasan yang mendukung gagasan pokok. Itu adalah definisi dari gagasan pendukung. Nah, dilihat di sini. Setelah kita menentukan gagasan pokok, lihat di pawai budaya, kata pawai budaya di kalimat pertama. Lalu kata pawai ini dijelaskan lebih detail lagi di kalimat-kalimat setelahnya. Maka bisa dipastikan bahwa gagasan pendukung adalah kalimat yang pawai ini menampilkan keragaman budaya Indonesia. Tahun ini, rombongan pawai akan mengelilingi daerah tempat tinggal Dondo. Bunyi gendang terdengar sebagai tanda rombongan pawai sudah dekat. Maka itu adalah gagasan pendukung yang menjabarkan kata pawai di kalimat utama. Lalu di paragraf kedua, setiap peserta berbaris sesuai rombongannya. Rombongan Maluku berbaris di urutan pertama. Di belakangnya disusul rombongan Bali. Rombongan Toraja berbaris di urutan terakhir. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasannya di kalimat pertama, setiap peserta berbaris sesuai rombongannya. Nah, di sini bisa dipastikan bahwasannya itu merupakan gagasan pokok atau gagasan utama. Untuk menentukan gagasan pendukungnya, coba dilihat di kata rombongannya. Nah, kata rombongannya di kalimat pertama sudah dijelaskan namun tidak secara detail. Nah, kata rombongan tersebut dijelaskan kembali di kalimat-kalimat setelahnya, seperti rombongan Maluku berbaris di urutan pertama, di belakangnya disusul rombongan Bali. Rombongan Toraja berbaris di urutan terakhir. Maka dari itu merupakan gagasan pendukung yang menjelaskan atau penjelasan-penjelasan dari gagasan pokok. Nah, jadi gitu anak-anak, sudah tahu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Oke, hebat, pintar sekali. Oke, lanjut lagi. Salah satu faktor pembeda atau salah satu pembeda antara suku satu dengan yang lainnya itu bisa juga dengan keseniannya. Keseniannya itu berupa alat musik tradisional. Nah, alat musik tradisional. Jadi setiap suku itu pasti mempunyai alat musik untuk mencirikan sukunya masing-masing. Contohnya misalnya suling. Ada yang tahu suling? Ayo, ada yang tahu suling? Ustazah pengen tahu kalau suling itu
alat musik yang dimainkan dengan cara di apa? Ditiup, dipukul, atau dipetik? Ayo, Ustazah pengen tahu. Kemudian ada juga tifa. Kamu tahu tifa? Nah, tifa itu alat musik yang diapain sih? Coba. Ayo, tifa. Nah, kemudian ada juga namanya sasando. Nah, sasando itu alat musik yang diapain? Dipukul, dipetik atau ditiup. Nah, ketiga contoh yang tadi Ustazah sebutkan itu merupakan alat musik yang berasal dari beda suku atau berbeda-beda sukunya. Anak-anak, semua alat musik menghasilkan bunyi jika dimainkan. Nah, bunyi yang dihasilkan oleh benda yang bergetar disebut sumber bunyi. Nah, contohnya ketika suling ditiup, nah itu akan menghasilkan suara. Ketika gitar dipetik, pernah main gitar? Ketika gitar dipetik itu juga menghasilkan bunyi. Nah, nanti Ustazah ingin memberikan contoh atau memberikan contoh percobaan benda yang menghasilkan bunyi. Nanti lihat ya, kalian lihat atau kalian simak video berikut ini. Wah, keren banget. Ternyata cuma pakai air bisa jadi musik ya. Gampang kok. Sini aku ajarin caranya. Mau, yuk. Oke anak-anak, hari ini pembelajaran kita hampir selesai. Kita hari ini belajar banyak tentang keberagaman budaya bangsaku atau keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Coba kita ulas kembali seperti apa contohnya. Indonesia mempunyai banyak suku, kemudian setiap suku mempunyai ciri khas masing-masing. Terus salah satu faktor pembeda antara suku satu dengan yang lainnya yaitu beberapa contohnya seperti bahasanya, adat istiadatnya, makanannya, atau alat musik tradisionalnya gitu. Jadi itu pembelajaran kita hari ini. Nanti jika ada pertanyaan anak-anak bisa langsung info Ustazah atau WhatsApp Ustazah jika memang ada penjelasan Ustazah yang kurang dimengerti. Oke anak-anak, nanti pun terdapat tugasnya anak-anak ya. Ustazah pengen tahu nih dari penjelasan Ustazah itu kalian udah mengerti atau belum. Jadi Ustazah ingin memberikan, nanti Ustazah akan memberikan tugas yang nantinya akan dikerjakan oleh anak-anak. Cukup sekian anak-anak penjelasan dari Ustazah. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Semoga semua penjelasan yang Ustazah berikan dapat dimengerti oleh anak-anak semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.